Hai Contours, apa kabar? Selamat datang di Contel Learn. Selanjutnya kita akan membahas manajemen VLAN dan native VLAN. Di video sebelumnya kan kita sudah membahas switch port, mode akses, dan mode terang. Kedua mode tersebut disebut dengan static VLAN. Berarti kan ada dinamiknya ya di Cisco itu sendiri biasanya disebut dengan metode DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Nah, Dynamic Trunking Protocol itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu non-negotiate. Komen tersebut digunakan untuk mengharuskan kita melakukan konfigurasi secara statik, entah itu mode akses atau mode terang. Jadi kita initiate di awal mode akses atau mode terang. Kedua itu ada switch port mode dynamic disable. Nah, kalau kedua port di dalam dua switch itu tentunya disable akan membuat interface tersebut menjadi mode terang. Misalkan di sini switch A ada interface 00. Di switch B juga ada interface 00. Jika switch A dan switch B itu dikonfigurasi mode dynamic disable, itu sendiri interface itu akan menjadi mode terang. Nah, yang terakhir itu ada switch port mode auto. Nah, kalau auto ketemu auto itu akan menjadi akses. Contohnya itu sama kayak tadi. Kan ini ada interface 00 di switch A dan interface 00 di switch B. Ketika kedua switch tersebut dikonfigurasi dynamic auto, itu akan menjadi akses. Tapi ketika salah satu interface-nya dikonfig auto dan interface yang lainnya dikonfig disable, akan menjadi terang. Jadi kalau ada perbedaan di kedua sisi, itu akan menjadi terang. Jika disable ketemu disable, itu akan menjadi terang. Auto ketemu auto menjadi akses. Cara konfigurasinya seperti apa? Ya, langsung ini aja. Misalkan kita ketik di interface 00 ya. Ini switch port no negotiate. Nah, tadi kan udah dijelasin ya. Kalau mau no negotiate itu harus kita define dulu switch terang itu seperti ini. Nah, kalau dynamic auto config-nya switch port terang dynamic auto. Terus teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita bahas interface VLAN. Ya, interface VLAN itu fungsinya untuk manajemen suatu switch. Jadi, kita bisa mengakses atau remote suatu switch dengan interface ini. Cara konfigurasinya bagaimana? Contohnya, kita konfigur terminal dulu. Misalkan kita buat manajemen VLAN-nya di VLAN 99. Berarti kita harus konfigurasi VLAN 99, enter, terus namingnya misalkan ya namingnya itu misalnya naming manajemen gitu kan. Nah, kalau interface VLAN itu harus mempunyai IP address. Ya udah, kita sekarang bikin IP address di interface 99. Konfigurasinya interface 99, kita tinggal masukkan IP, contohnya 192.168.99.1/24. Nah, jangan lupa kita no-share juga untuk interface ini. Karena by default interface VLAN itu up and down, jadi perlu di-no-share. Verifikasinya apakah konfigurasi ini benar atau tidak, kita ketik show IP interface brief. Nah, ini kan udah muncul ya IP VLAN 99 itu 99.1. Tuh, kita bisa lihat. Nah,
di switch B itu kita konfigurasi sama kayak di switch A. Kita konfigur VLAN-nya dulu, VLAN 99 dengan naming management. Nah, IP-nya juga sama, cuman dibedain titik 2/24 akhirannya. Harus di note juga, ya udah kita verifikasi berarti show IP interface brief. Nah, ini udah masuk ya konfigurasinya. Dan statusnya juga udah up. Nih, teman-teman bisa lihat. Coba kita ping ke switch A. Itu berarti udah reply kan ini. Lihat. Gak jelas ya. Interface VLAN itu digunakan untuk manajemen suatu perangkat. Jadi kita bisa telnet atau SSH ke IP tersebut gitu. Misal kita pengen nge-remote switch B dari switch A. Jadi kita ketikin command telnet spasi IP-nya. Nah, itu kan udah berhasil ya. Jadi langsung aja kita masukin username dan passwordnya di screen. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di switch B udah berhasil di remote. Nah, selanjutnya itu kan ada native VLAN-nya. By default native VLAN di Cisco ini adalah VLAN 1. Tapi native VLAN ini bisa dikonfigurasi secara custom. Nah, native VLAN merupakan metode untuk melewatkan paket-paket data dari non-VLAN. Contohnya, misalkan di suatu switch itu ada koneksi ke hub. Seperti yang kita ketahui, hub itu sendiri tidak bisa melakukan konfigurasi VLAN. Maka, kita bisa melewatkan paket-paket tersebut melalui native VLAN tersebut gitu. Teman-teman juga harus tahu native VLAN itu cirinya tidak melakukan tagging pada VLAN ID. Kan sebelumnya kita sudah belajar ya tentang mode akses dan mode terang. Di VLAN mode akses dan mode terang itu informasi VLAN ID VLAN itu akan dilakukan tagging. Misalnya kita kayak buka website gitu kan, bakalan kelihatan informasi VLAN ID-nya. Nah, biar lebih jelasnya dilakukan contoh, ada animasinya. Contoh ping PC1 ke PC4. Nah, teman-teman bisa lihat di screen ini kan ada website ya, ada inisiasi ping dari PC1 ke PC4 dari IP 10.1 ke 10.2 kan ada informasi VLAN ID-nya ya. VLAN ID-nya itu 10. Berbeda dengan native VLAN. Nanti di website-nya tidak tercapture VLAN ID-nya, jadi kosong. Ini dibuatin gambar biar lebih jelasnya. Seperti yang sudah kita ketahui, switch itu kan berada pada layer 2 ya. Di layer 2 itu tipe datanya frame yang dimana berisi informasi source MAC address dan destination MAC address. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Dan ada VLAN tagging atau VLAN ID. Contoh aja native VLAN itu native VLAN itu sendiri ada kondisi atau syarat-syarat atau bisa disebut cara kerjanya. Yang pertama itu nih, switch tidak akan menandai frame milik native VLAN. Yang kedua, jika switch menerima frame tanpa informasi VLAN ID, maka switch akan menganggap frame ini milik native VLAN.
Oke. Menganggap frame ini milik native VLAN. Notes ini, notes kuning, perlu diingat karena hal tersebut sangat penting untuk mengetahui native VLAN. Ada contohnya, ya, by default native VLAN 1. Misalnya interface 01 kan VLAN 10, di interface 01 udah pasti terang. Coba kita testing dari PC 1 ke 4. Nah, dia kan melewati interface 01 dulu. Nah, si VLAN itu bakalan mencatat VLAN ID-nya ini. Berarti VLAN ID 10 dicatat sama switch-nya VLAN 10 gitu. Nah, ya udah dikirim lewat interface 00 sampai ke switch B. Nah, dari switch B itu akan terbaca destination MAC address-nya itu ke PC 4. Nah, di PC 4 ada bis 4, ya udah berarti PC 4 itu bakal nge-reply. Nah, makanya koleksinya bakal reply. Coba kita edit atau kita konfigurasi. Misalkan PC 4 kita ganti VLAN 20. Dan native VLAN di interface 00 switch bed jadi VLAN 20 misalkan ya. Nah, secara real itu tidak memungkinkan ada perbedaan native VLAN pada kedua interface yang saling terhubung karena akan menimbulkan error log. Cuma di sini kita pengen membuktikan logs itu berfungsi. Nih, contohnya misalkan ini kondisinya. Misal PC satu ingin tes ping ke PC 4. Kalau mau ping ke PC 4, PC 1 itu bakal ngelewatin interface VLAN ID 10 kan, interface 01. Di switch akan mencatat VLAN ID dan VLAN ID-nya itu 10. Oke, akan tetapi karena ada informasi native VLAN 10, nah kan di poin 1 catat ya, switch tidak akan menandai frame milik native VLAN. Jadi dihapus gitu. Nah, makanya pas ketika kita lempar ke switch B, nggak ada informasi native VLAN-nya. Oke, nggak ada informasi native VLAN di switch B, masuk ke note nomor 2. Jika switch menerima frame tanpa informasi VLAN ID, maka switch akan menganggap frame ini milik native VLAN. Gitu. Oke. Maka berlaku poin nomor 2. Di situ jadi ditulis switch akan menganggap VLAN ID-nya tuh 20. Begitu terus dengan 20, makanya dengan kondisi seperti itu ping-nya bisa reply gitu. Langsung aja kita buktiin ya pakai konfigurasi. Kita konfigurasi di interface 00. Ini interface 00. Switch mode terang native VLAN 10. Oke, teman-teman bisa lihat. Sesuai gambar sebelumnya, kita bisa konfigurasi sama di switch B dengan konfigurasi sesuai topologi sebelumnya. Dengan cara switch port mode terang, switch port terang native VLAN 20. Nih, teman-teman bisa lihat di layar. Native VLAN 20. Nah, terus verifikasi tuh switch port interface terang. Nah, itu kan udah berubah ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Udah berubah jadi native VLAN 10 dan native VLAN 20. Nah, itu kan tetap berhasil. Coba kita tes di website. Kita ulang dulu start ping baru start website. Kita coba testing biar tercapture di website. Nah, itu kan nih, teman-teman bisa lihat kan. Nih, ntar
kita coba tes ping. Ketika kita tes ping, nah kita tes ping, terus kita lihat di WhatsApp. Nah, di sini kan ada informasinya ya. Ping dari IP10 ke IP10.2 itu udah reply dan tidak ada VLAN ID. Nah, itulah penjelasan dari beberapa video terkait VLAN. Next, Contelers, jangan lupa ya, stay tune on our Instagram untuk update, quiz, atau challenge materi VLAN dari kami. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.